Gereja mengajarkan sejak semula bahwa salib adalah tanda keselamatan, tanda kehidupan, tanda penebusan dari Kristus untuk semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Kamis 14 September 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tiada tanda, tiada lambang yang terjalin erat dengan kehidupan umat beriman selain tanda salib. Saudara-saudari yang terkasih, bersama Bunda Gereja kita merayakan pesta salib suci. Itulah tanda yang dibuat seorang kanak-kanak pada awal hidupnya, dan itulah pula tanda yang menutup kehidupan seseorang. Mula-mula merupakan tanda aib, hina dan kematian, tetapi kemudian menjadi tanda iman, harapan dan cinta kasih. Dengan salib itulah Yesus mematahkan kuasa maut dan dosa. Di balik kegelapan salib bersinarlah cahaya Paskah bagi kita semua. Anak manusia harus ditinggikan, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, menurut rencana penyelamatan umat manusia, Engkau menghendaki Putramu terkasih menanggung derita dan wafat di salib. Semoga kami di dunia mengakui karyanya yang mulia dan kelak di surga menikmati ganjaran penebusannya. Sebab Dialah Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi satu ciri khas bagi kita, orang-orang beriman. Gereja mengajarkan sejak semula bahwa salib adalah tanda keselamatan, tanda kehidupan, tanda penebusan dari Kristus untuk semua orang. Melalui salib, kita mengetahui bahwa peristiwa salib, peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan bagi semua. Tuhan Yesus kita memberikan hidup untuk kita semua. Kasih Allah menyelamatkan kita melalui Kristus. Keselamatan yang dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus Ia berikan kepada kita, kepada seluruh umat manusia melalui peristiwa salib, sengsara, wafat dan kebangkitannya. Saudara-saudari, karena ketaatannya kepada Bapa, Yesus menempuh jalan salib, jalan kurban diri, jalan penuh rahmat bagi semua orang, dan buah-buah salib adalah penebusan bagi kita. Oleh sebab itu, hendaklah kita berani mengorbankan diri untuk kesejahteraan hidup orang lain.
berani menderita untuk mencapai kebahagiaan orang lain. Jika orang lain bahagia, itulah jalan kehidupan kita, bukan untuk mementingkan diri sendiri, tetapi mengedepankan kehidupan orang lain di dalam kebersamaan, persaudaraan, dan terlebih dari itu, keselamatan hidup bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, Engkau sudah memberikan kepada kami segala yang diperlukan agar semua orang dapat memperoleh kehidupan sejati. Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan maut berkat wafat-Mu di kayu salib. Kami mohon bimbinglah kami senantiasa di jalan menuju kebahagiaan kebangkitan. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.